Narsistik adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga butuh dikagumi dan mendapatkan perhatian lebih. Dan berbicara tentang anime Classroom of the Elite, karakter narsis yang ada di dalam anime ini sangat jelas bisa kita sematkan kepada Kushida Kikyo. Kushida Kikyo diperkenalkan sebagai karakter yang memiliki dua kepribadian yang berbeda. Di permukaan, dia periang, baik hati, dan disukai banyak orang. Namun dibalik itu ada sisi lain Kushida yang memicu julukan narsis dan pastinya terlihat jahat serta cenderung nyendiri. Ciri-ciri kenarsisan dari Kushida terlihat pada perilakunya yang menampakkan obsesi kepada popularitas, manipulatif, dan Machiavelli. Kushida sangat mementingkan popularitas dan citra dirinya serta kepopulerannya. Dia membangun image sebagai gadis manis yang ceria, rela melakukan apapun agar disukai oleh orang lain. Ia juga menunjukkan hasrat yang kuat untuk dikagumi. Selain itu, Kushida juga manipulatif, yaitu Kushida pandai berbohong dan memanipulasi. Dia dengan cermat membangun pesona baiknya dan menjatuhkan reputasi orang lain demi menjaga popularitasnya. Dan tindakan Kushida seringkali didasarkan pada pencitraan diri. Kebaikannya terkesan dibuat-buat untuk mendapatkan validasi dan juga rasa diterima oleh orang lain. Ya, dalam salah satu episode yang menceritakan tentang masa-masa Kushida Kikyo ketika ia masih berada di bangku SMP, dari masa inilah bibit-bibit kenarsisan Kikyo terbentuk. Ia mulai merasa semua orang berada di bawahnya. Dia mulai menganggap dirinya sendirilah yang terbaik melebihi orang lain dan yang pasti, dan ia merasa ia adalah seseorang yang paling penting bagi orang lain. Namun dibanding semua fakta yang ditampilkan oleh seorang Kushida tersebut, saya justru lebih tertarik dengan latar belakang dari karakter satu ini. Ya, latar belakang dan backstory dari karakter satu ini bisa kita saksikan dan sangat rinci dijelaskan di episode ke-8 dari anime ini, dimana ketika kita menonton episode ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Kushida Kikyo ini sejak masih SD memang sudah dikenal sebagai orang yang cerdas dan berprestasi. Karena itu ia sering dipuji dan dibanggakan oleh orang di sekelilingnya, dan mulai dari sinilah pula sifat haus akan pujian itu mendarah daging pada dirinya. Namun semakin dewasa ia sendiri tahu dengan batasan kemampuannya. Ia semakin jarang berprestasi dalam bidang apapun, dan ia jarang memiliki ataupun mendapatkan ranking di dalam setiap pelajaran yang dipelajarinya, dan juga ia kalah dengan teman-teman yang lebih pintar ataupun lebih cerdas daripada dirinya. Namun karena haus akan pujian, ia pun mengusahakan mendapatkan hasratnya tersebut dengan cara menjadi orang lain demi bisa dipandang sebagai orang yang ramah dan juga menyenangkan di mata orang lain. Dan ia pun rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan rasa hormat dan juga dipandang sebagai orang yang ramah dan menyenangkan di mata orang lain. Dan sebagai gantinya ia bersedia membohongi dirinya sendiri dengan cara mengubah karakternya di depan orang lain. Ya, menjadi orang lain dan selalu berakting menjadi seseorang yang diharapkan orang lain itu pastinya sangatlah menyebalkan. Itulah yang dirasakan oleh Kushida Kikyo. Menjadi hal yang wajar jika ia akhirnya mencurahkan segala kekesalannya itu di sebuah blog online yang ia kelola sendiri. Namun naas, blog itu pun ditemukan oleh salah satu temannya dan membongkar segala kedok yang disimpan rapat-rapat oleh seorang Kushida Kikyo. Dia pun akhirnya dibully oleh semua teman-teman sekelasnya. Hal ini membuat Kushida seolah merasa dikhianati oleh perilaku mereka, karena selama ini Kushida telah berusaha menampilkan citra seorang yang ramah dan dermawan kepada mereka semua. Namun apa yang ia terima dan apa balasan mereka? Yang ia terima justru adalah sebuah pengkhianatan ataupun yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut. Semua itu menjadi kacau karena pada akhirnya Kushida membocorkan semua rahasia dan curhatan-curhatan teman-temannya yang menjadikan mereka saling bentrok sesama teman sekelas. Hal itu dikarenakan rasa kekecewaan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat dalam yang dirasakan oleh seorang Kushida Kikyo karena dikhianati oleh para teman-temannya tersebut. Namun meski begitu,
Bagi Kushida, hal ini sangat-sangat menghantuinya dan membuatnya kecewa sangat dalam. Karena memang yang dibutuhkannya sehingga rela menjadi orang lain dan menggunakan topeng seseorang yang ramah di hadapan teman-temannya hanyalah demi pujian dan rasa kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya jika saya menganalisis lebih jauh tentang kenapa Kushida bisa berbuat sedemikian sangat jauh seperti itu, saya mengira Kushida ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cukup broken home mungkin. Karena itu ia bisa menjadi sangat terobsesi dengan pujian dan kasih sayang. Ya, itu bisa dikatakan hanya tebakan saya saja sih. Bisa jadi kalau melihat pola cerita dan penelitian psikologis yang terjadi pada orang-orang di dunia nyata, latar belakang ini sangatlah lumrah ditemui pada orang-orang yang sangat terobsesi atau bisa dikatakan dalam tanda kutip sangat-sangat haus akan pujian, alias ia mengidap yang namanya sebuah sindrom narsisme. Dan berbicara tentang real life alias dunia nyata, dewasa ini di masa di mana sosial media menjamur di mana-mana, setiap orang berlomba-lomba agar bisa eksis di media virtual tersebut. Utamanya para generasi muda dan juga para Gen Z berlomba-lomba menjadi sesuatu yang kiranya akan membuat mereka populer di dunia maya. FYP dan juga trending seolah sudah menjadi barang berharga yang wajib mati-matian harus mereka dapatkan demi kesenangan dan pengakuan pribadi. Itulah, ini menjadikan generasi Gen Z, bahkan juga generasi milenial terserang virus psikologis yang bernama narsisme. Dan berbicara tentang real life alias dunia nyata, dewasa ini di masa di mana sosial media menjamur di mana-mana, setiap orang berlomba-lomba agar bisa eksis di media virtual tersebut. Utamanya para generasi muda dan juga generasi Z berlomba-lomba membuat sesuatu yang kiranya akan membuat mereka populer di dunia maya. FYP dan juga trending seolah sudah menjadi barang berharga yang wajib mati-matian harus mereka dapatkan demi kesenangan dan pengakuan pribadi. Ini menjadikan generasi Z bahkan juga generasi milenial terserang virus psikologis yang bernama narsisme. Teknologi yang semakin canggih, sosial media juga semakin menjamur, menjadi salah satu faktor paling penting kenapa para generasi muda saat ini cenderung lebih narsis dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang lebih tua dari mereka. Ya, influencer dan iklan media yang semakin marak juga menjadikan mau tak mau para generasi muda ini terbawa arus dengan tren yang sedang merebak. Namun sebenarnya jika kita mengatakan bahwa generasi Z menjadi lebih narsis dibandingkan dengan generasi sebelumnya, akan sangat tidak adil juga mengatakan demikian, karena sejatinya bibit-bibit kenarsisan para anak-anak muda ini juga sudah mulai kita temui sebelumnya pada generasi milenial dan bahkan generasi yang lebih tua seperti misalnya generasi X atau bahkan generasi baby boomer. Ya, kembali lagi sosial media mengubah segalanya. Sejak zaman Facebook dan bahkan Friendster pun orang-orang sudah tidak malu lagi menunjukkan daily life, real life ke depan publik. Meskipun di masa itu masih banyak ditemukan banyaknya komunitas-komunitas berbasis anonim, seolah orang-orang narsis memiliki pembanding yang seimbang antara orang-orang narsis dan orang-orang yang tidak narsis. Namun saat ini sebuah privasi di sosial media seolah merugikan bagi kebanyakan orang, karena secara tidak langsung hal-hal tersebut menghambat orang tersebut menjadi populer secara real life, baik di kehidupan internet maupun kehidupan nyatanya. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan sebuah kenarsisan, namun jelas apapun yang berlebihan akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik bagi diri mereka sendiri maupun orang-orang lain pastinya. Bisa kita lihat banyak orang yang dengan mudah terkenal karena suatu hal di dunia maya, lalu meredup dengan seketika. Setelah itu terjadi, pastinya mereka akan mati-matian untuk mendapatkan kembali rasa nikmatnya menjadi terkenal ketika mereka viral. Dan yang terjadi selanjutnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Kushida Kikyo, yang mati-matian ingin mendapatkan kebahagiaan itu lagi, sehingga menghalalkan segala cara demi terkenal. Misalnya di dunia nyata, banyak orang-orang berusaha menjadi terkenal dengan cara membuat konten kontroversial dan yang tidak mendidik serta unfaedah. Dan bahkan jika itu semua tak kunjung berhasil membuat ia menjadi terkenal kembali,
ia akan menjadi stres dan tak jarang akan membawa dirinya kepada kesesatan dan rasa putus asa yang sangat amat. Dan parahnya lagi, generasi milenial dan generasi Z pada khususnya adalah generasi yang sangat rentan dengan efek psikologis. Mereka menganggap sosmed hanya akan menghasilkan kebahagiaan dan kesenangan. Padahal, semakin populer mereka, semakin banyak pula haters dan pembenci yang akan selalu menyertai orang-orang populer. Dan banyak dari generasi-generasi muda ini yang tidak sanggup menghadapi fakta ini, sehingga tak jarang dari mereka yang akhirnya depresi dan terganggu jiwanya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang narsisme yang menyerang para generasi milenial dan juga generasi Z ini? Ya, menjadi terlalu narsis dan berharap kebahagiaan dari pujian orang lain serta mati-matian memperjuangkan hal itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini adalah suatu hal yang pasti, karena di dalam Islam sendiri kita mengenal yang namanya riya alias pelaku suka pamer demi mendapatkan pujian dan citra positif dari orang lain. Hal itu sangat-sangat dilarang oleh ajaran Islam. Bahkan dalam hal ibadah pun kita dilarang untuk melakukan riya. Seperti yang dikatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi, siapa orang yang mengerjakan sholat untuk dilihat orang lain maka ia telah berbuat syirik, dan siapa yang berpuasa untuk dilihat orang maka ia telah berbuat syirik, dan siapa yang bersedekah untuk dilihat orang maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Selain riya, kita juga dilarang untuk bergantung kepada manusia, dan kita dianjurkan untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertulis di dalam salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2-4. Dan di ayat lainnya juga di Surat Al-Insyirah ayat 8 dikatakan bahwa dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, karena ya sudah pasti bahwa hanya Allah yang maha kuasa dan maha segalanya yang bisa mengabulkan dan memberikan apa yang kita mau, apapun itu bentuknya dan apapun keinginan kita. Sedangkan jika kita berharap kepada manusia, hanya kekecewaan dan rasa frustasi yang akan menghinggapi kita seberapa keras kita berusaha untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Sedangkan jika tujuan kita adalah kepada Allah dan meminta bantuan serta berharap sesuatu dari Allah, maka apa yang diharapkan kita dari manusia akan mengalir menyertainya, tanpa harus kita meminta dan mengemis-ngemis kepada para manusia-manusia tersebut.